Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat yang ke-40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Masuk kepada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kadzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin birasulihim liya'khudhu wa jadalu bil batili liyudhidu bihil haqq fa akhadhatuhum fa kaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Setelah dijelaskan dalam ayat yang lalu bahwa kitab atau Al-Quran yang Allah turunkan adalah sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya, lalu kemudian diiringi dengan orang yang menentang, membantah, mengingkari, menolak atau tidak menerima, yang disebut dengan kafir. Karena mereka lah yang mendebat, membantah kebenaran Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yujadilu, ma tidaklah, yujadil tidaklah yang memperdebatkan atau menentang, membantah fi ayatillah, setentangan ayat-ayat Allah, melainkan hanyalah orang-orang yang kafaru, kafir. Karena orang kafirlah yang menentang, yang mengingkari, yang menolak, mendebat atau membantah, bahkan mencari berbagai macam cara agar supaya mereka dapat menjelekkan, memburukkan, melecehkan ayat-ayat Allah. Seperti kalau kepada Nabi dulu, Nabi tuduh gila, dan ayat yang boleh baca dikatakan syair atau sihir atau dongeng-dongeng orang-orang, cerita orang-orang dulu kala yang tidak ada jelas ujung pangkalnya. Padahal ayat ini jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya
bagi siapa saja yang mau membaca mendengarkannya. Maka oleh sebab itu dikatakan kepada Rasul, fala yaghrurka, ana yaghrur, menipu, memperdaya. Jadi jangan sampai menipumu, memperdayamu ya Muhammad. Taqallub. Taqallub itu mondar mandir, hilir mudi, bersiliweran. Mereka itu di dalam negeri. Maksudnya taqallub dalam mengurus dunia, hanyut, larut dan tenggelam dengan dunia. Cobalah lihat orang-orang yang duniawi itu, mondar mandir, hilir mudi, sebentar tiba di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, di Jerman, atau dalam negara, tiba di Jakarta, kadang Yogyakarta, kadang di Medan. Apa yang mereka urus? Tidak lain tidak bukan adalah dunia. Yang menyebabkan mereka itu disibukkan hanyut seperti itu. Apalagi Allah membiarkan mereka seperti itu untuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka mereka bersiliweran, mondar mandir dengan berbagai macam kenikmatan mereka yang melalaikan. Dan orang-orang seperti ini sini kadang justru menjadi tolok ukur pula bagi orang beriman. Kadang mereka menilai kesuksesan itu, menilai kehebatan itu, atau menilai kehormatan, keberhasilan itu memang kadang-kadang diukurnya secara keduniawian. Padahal semuanya itu adalah zina, hiasan hidup sebagai ujian. Jangan sampai menipumu ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad dulu, memperdayamu sampai pula engkau lupa atau mengabaikan tugas pengabdianmu kepada Allah. Walaupun ini diarahkan dan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya untuk kita. Intinya janganlah sampai tergoda, terbujuk, terayu, lantaran terpana dan ternganga mencelik para beliau-beliau itu. Namanya takallub dengan kendaraan-kendaraan mereka, kemewahan-kemewahan mereka, disambut di sana sini, disebut-sebut, pamer dengan berbagai macam apa yang mereka miliki. Jangan sampai itu menyebabmu silau sehingga tertipu, terpedaya. Dengan itu semua menyebabkan kau lalai. Lalai, lupa bahwa ke dunia ini ada tugas, ada misi yang hendak dibawa. Bukan sekedar hilir mudi, sibuk hanya untuk mencari hidup dan penghidupan. Itu pula yang diperingatkan dalam ayat lain, la tulhikum, jangan melalaikanmu. Dan ujian bagi orang-orang beriman, taqallubuhum, mondar mandir, hilir mudi, berseliweran dengan aneka macam apa yang mereka miliki dan apa yang mereka di negeri. Tertekuk kan?
Sibuk sebenarnya sibuk. Antiang sibuknya orang. Ijale orang kapia. Ijale orang kapia. Orang-orang yang mengaku muslim pun kadang seperti itu. Lalai mereka dengan agama mereka, dengan kewajiban mereka, dan seterusnya. Karena mereka juga ikut hanyut dan karam. Nah, malah ada yang menggadaikan agama dan keyakinan mereka. Karena sibuk untuk meraih mendapatkan keduniaan. Jangan sampai engkau tertipu. La yagururka, menipumu, memperdayamu. Bukan tidak boleh mengejar dunia, bukan tidak boleh bersenang-senang dunia, tapi kalau sampai tertipu sehingga abai, lengah, lalai, bahkan lupa dengan apa tu tugas, dan lupa yang paling berbahaya, lupakan mati. Sibuk, tidak terkenal waktu mati. Tiba-tiba datang saya beliau. Coba. Takallub, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu lokak, pakai jam. Urusiko. Jadilah ke petang ko sebelum minggu tenang. Oh, ibu kan? Apalagi orang kepia. Orang kepia memang tidak ada pedoman, tidak ada petunjuk, tidak ada bimbingan, menganyui dik. Karena mereka menolak kebenaran Al-Quran. Tapi kalau orang Muslim seperti itu pula, itulah tukang pancing diladanikan. Tukang pancing diladanikan. Lupa. Jadi tidaklah yang mendebat, membantah, menentang, mengingkari ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Illal ladina kafaru, mereka kafir. Fala, maka janganlah yaghrur, menipumu, ka itu kan engkau, menipu engkau, memperdayamu, ya Muhammad, apa? Takallub. Kalau di Quran terjemahan bawah diterjemahkan dengan keberhasilan usaha mereka di negeri-negeri. Di sini ada terjemahannya sama ya. Kemudian dihibur Nabi. Kalau namanya hiburan, bujukan, panawa Nabi. Kadzabat qablahum. Kadzabat, telah mendustakan pula, qabla, sebelum mereka. Siapa mereka? Sebelum orang-orang Makkah kok. Sebelum orang kampung Muhammad, orang Quraisy kok mendustakan, mengingkari, menentang, pun telah mendustakan pula sebelum mereka kok kaum Nabi Nuh. Dak kini sendoh. Dari tahu sendoh. Dak kini sendoh orang kafir itu aduh. Nama menentang, nama lawan, nama mengingkari, nama menolak. Dak kini sendoh Muhammad kira betul. Sajak siswa dulu kala le kaum Nabi Nuh. Barajarak Nabi Nuh dari Nabi Muhammad. Umur Nabi Nuh 1300 tahun. Ada yang mengecekkan 1600 tahun. Ada yang mengecekkan 1400, macam-macam. Masa dakwah beliau 950 tahun. Itu masa dakwah.
Kaum Nabi Nuh telah mendustakan pula Nabi Nuh. Seakan dikatakan bukan hanya engkau saja Muhammad yang didustakan, Nabi dan Rasul sebelummu juga didustakan. Bukan hanya orang Makkah nanti ikut kelakuannya. Kaum Nabi Nuh mantun lo lakuno. Mantun itu kan? Mantun itu. Begitu pula. Nasr mantu. Sehingga Nabi tidak seakan-akan hanya beliau yang mengalami itu. Dengan diturunkan ayat itu, beliau merasa, oh tidak mau surang mah. Nabi Nuh juga betul kiranya dulu. Bahkan masanya lebih jauh daripada Nabi, 950 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul 40 lah. Meninggal 63 berapa tahun tu? 23 tahun Nabi Nuh 960 tahun. Ada berapa orang yang berimannya? 60 lah. 63 atau 66 Nabi Nuh 70 tu 76 Nabi Nuh anak bertiga, menantu bertiga beradu. Tambah cik Nabi Nuh berapa? 7. Tu berarti 73 orang lebih kurang pengikut Nabi Nuh yang dimasukkan ke dalam kapal. 73. Memang orang sikit tu. Cuma magai selama 950 tahun. Segitu orang nak masuk mengikuti ajaran Nabi Nuh. Begitu bangkangnya. Jadi kadzabat telah mendustakan qabla sebelum mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Kaum Quraisy Makkah. Qabla sebelum mereka kaum Nabi Nuh. Wal ahzabu, dan al-ahzab. Anan al-ahzab itu kelompok-kelompok orang-orang yang bersekutu, namanya ahzab. Min ba'dihim, setelah mereka, setelah kaum Nabi Nuh, setelah kaum Nabi Nuh ada pula nanti kelompok-kelompok, golongan-golongan, umat-umat. Mereka bersekutu dan bersatu padu untuk menghadapi Rasul-Rasul. Kaum-kaum umat-umat yang setelah generasi Nabi Nuh. Kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, dan seterusnya. Kaum Ad setelah generasi kaum Nabi Nuh. Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Ad, Nabi Hud. Wahammat kullu ummatin birasulihim. Wahammat, Hamad telah membuat suatu rencana keinginan, suatu rencana untuk melakukan tipu daya. Wahammat kullu ummatin, dan telah membuat rencana, niatan-niatan, maksud-maksud daripada mereka setiap umat kepada Rasul mereka. Liyakhudhu, agar bisa mereka menangkap. Liyakhudhu, untuk bisa menangkapnya Nabi. Bukan termasuk Nabi Muhammad.
Beliau kan juga direncanakan ditangkap. Siapa yang dapat menangkap Muhammad, hidup atau mati, dikasih 1000 unta, 1000 atau Avanza. Hidup atau mati, saya nak tergiur. Mereka buat Hamadku membuat suatu rencana. Adanya niat, adanya maksud, adanya ingin membuat suatu rencana Hamad setiap umat terhadap Rasul mereka. Nabi Hud berencana umatnya. Nabi Saleh berencana. Maka mereka kompak untuk membunuh unta Nabi Saleh. Unta mukjizat. Kami kan? Unta mukjizat. Begitu juga setelah itu kaum Nabi Syuaib, Ashabul Aikah dan Fir'aun. Bahkan Fir'aun sampai mengejar Nabi Musa ke tepi laut untuk liya'khudhu, agar supaya ya'khudhu bisa mereka menangkapnya. Siapa berhasil mereka tangkap? Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ayah dan anak, anak dan ayah sama-sama dibunuh gara-gara fitnahan orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa, tapi mereka tidak berhasil menangkap Nabi Isa. Turun ayatku sehingga Nabi tidak merasa berat. Menggambarkan bagaimana Nabi Nuh dulu, bagaimana Nabi dulu, Nabi Saleh dulu, Fir'aun dan segala macam, sampai terakhir Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dan Isa. Semuanya hamad. Nah, semuanya berniat, bermaksud, berkeinginan, lalu buat rencana, membuat rencana. Rencana mereka menangkap atau membunuh, mengenyahkan atau mengusir Nabi. Diancam untuk dibunuh. Siapa yang rajin membaca surat Yasin bersuara, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Kalau kalian tak berhenti jo, kami akan rajam. Tahu rajam? Dibanam kawan tanah, dipungkang je batu. Kami akan menyiksa kalian dengan azab pedih. Itu hamad. Hamad kullu ummah. Membuat suatu niatan, maksud, tujuan dan bikin rencana supaya dapat mereka menangkap para nabi, para rasul, lalu mereka bunuh dan seterusnya. Wajadalu bil batil. Jadalu, mereka membantah dengan alasan yang batil. Ini pernah mencari orang berdebat petang kau. Ada nan debatnya tu batil, ada yang kebenaran. Kok di mana berdebat lah orang? Dan cik mencari alasan-alasan yang bohong semua, yang tak benar semua, direka-reka semua. Itu namanya jadalu bil batil. Mereka membantah, mendebat dengan cara alasan yang batil, yang tak benar. Nantilah kita pergi ke Nabi-Nabi, ke Rasul-Rasul, cari salah ke petangkuhan. Kebohongan demi kebohongan misalnya. Dalil-dalil, alasan-alasan yang memang tak ada. Tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya. Bahkan mereka itu, siapa mereka, yo suara-suara keluar untuk membantah, untuk mendebat dengan cara yang batil. Ya media-media. Nah, ya media-media.
Kadang-kadang suka ampun apa maha. Tidak kita lihat wak. Oh penasaran. Itulah masalah. Kita lihat sikit geraman wak. Jadalu bil batil. Mereka berusaha membantah, menebat dengan cara yang batil, dengan mengajukan argumentasi, dalih-dalih, alibi, retorika batil semua. Itu semua. Bahkan ada loh timnya tuh, tim. Antilah kajiwat dan kepieh. Tahu semua waktu. Paling tak nama saya lah nama orang, nama Islam. Paling tak. Awak dah boleh macam nama orang. Contohnya, wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa. Ada liyudhidu bihi, untuk menghilangkan, melenyapkan, menyingkirkan al-haq, kebenaran. Mereka berdebat, mereka membantah, basungkureh bakaru arang. Tujuannya untuk membantah kebenaran, kebatilan. Tapi kecil orang wak jo balik. Lamo lambe nambu suak ko babaun jo. Lagi babaun. Yalah. Duang pagarang stek. Babaun karih ini babaun. Karih babaun. Cuman bagi orang nam mato nu buto. Nam buto mato ko ako. Dua. Cinta, fanatik, karena ada kepentingan. Walaupun hatinya menolak, tidak nerima, cuman kalah dengan kepentingan. Atau takwi. Takwi lo nanti kita akan ditangkap atau segala macam. Tujuannya sama, untuk melenyapkan liyudhidu, melenyapkan atau menolak, melenyapkan, menghilangkan al-haqqa, ujungnya tu no, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, lenyap, hancur, hilang kebatilan. Innal batila, sesungguhnya lambe laun kebatilan itu pasti akan hancur, binasa, menunggu selai. Cuma pekerjaan yang paling butuh kesabaran, menunggu itulah. Nama saya menunggu. Nya nak lama no dek menunggu, lama. Cuma nak menunggu, nak lama leh. Sebentar saja. Mantan bini ke pasar, ke balai, dek menunggu lama. Cuma asik kok manga-manga. Tak tersusah. Lah sudah lah cina. Kalau 3 jam nak putar labi tu terompahnya putar. Cuma dia asik nak terus menunggu. Nya kalau lama dek rasa menunggu. Kalau tak menunggu tak. Cepet saya. Cakap lah. Hanya ujungnya lama-lama kebatilan itu pasti hancur. Pasti hancur, pasti binasa. Ba'abana. Dia tahu makasih ba'abana. Dan ba'abana ko baswa no.
kok kekuatan, kekuasaan, kok dukungan, ya kok dukungan ya, atau kok siana mendeking, atau kekayaan, tapi lama lambe akan hancur binasa. Itu ayat. Nama maksud ayat itu. Lambe laun lama lambe nya pasti hancur binasa. Jadi kalau dalam apa? Wa qul ja'al haqqu zahaqal batil. Sudah Isra ya. Kalau mau menjadi suratnya doa. Al-Isra surat ke-17 halaman 290 ayat 81. Al-Isra ayat 81. Katakanlah ya Muhammad, ja'al haqqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, lenyap, hilang kebatilan. Dan memang innal batil, sesungguhnya kebatilan itu, karena adalah dia pasti lenyap. Bila lenyapnya tunggu cah bica ado mansono ado ketunya. Sabar, terus berjuang, terus bersemangat, tetap istiqamah, jangan patah hati. Tiba katanya hancur surang saya kebatilan itu. Sebutnya kalau tidak benar tu, ba'a mana malepohnya. Malepoh kau tahu kau? Malepoh, membalui. Tiba di India malepoh. Nah, kalau si kau malepoh tu bahasa modernnya mengemas. Bagaimana orang mengemasnya, membungkus-bungkusnya. Tapi yang namanya batil tu, suatu saat akan terkuat, lenyap, mentah. Tak singkok, tak buka. Nah, jadi waqul ja'al haqqu, dan katakanlah telah datang kebenaran, hancur kebatilan. Nanti ujungnya kebatilan itu pasti hancur, sehancur-hancur, zahuqa, hilang, lenyap, hancur, binasa. Di situ dituntut kita kok sabar. Tak sabar kok masalahnya. Dulu Nabi Muhammad disuruh sabar, bukan Nabi Muhammad tak sabar. Tapi ajaran kepada kita, Nabi selalu disuruh sabar, apalagi awak. Fasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau Muhammad melaksanakan, menjalani ketentuan Tuhanmu. Nabi Muhammad malam ini selalu sabar. Fasbir kama sabar ulul azmi, sabarlah ya Muhammad sebagaimana sabarnya Allah Rasul yang ulul azmi. Apakah Nabi tak sabar? Sabar-sabar orang Nabi itu, dan orang paling sabar Nabi lah. Tapi disuruh sabar. Pelajaran di kita, kalau Nabi rasa sabar-sabar tu disuruh sabar, apalagi kita yang tak pernah sabar. Sabarlah, tetaplah bertahan, teruslah berjuang, jangan mundur, jangan patah hati, istiqamahlah. Nanti yang akan menghancurkan kebatilan itu adalah Allah. Enggak ada. Batil itu hancur karena Allah. Kalau kita menghancurkan kebatilan, lebih kebatilan itu. Tanda awak nak menghancurkan kebatilan, tanda awak nak melenyapkan. Kalau awak, tentu habis kebatilan. Allah. Itulah kira-kira bunyinya, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kau kan hiburan juga awak-awak. Dah. Lebih-lebih awak-awak aku nang nasi.
aktif di media permediaan, yang satu sabanta saya keluar berita-berita, sabarlah. Dan orang kafir ada, musuh muslim ada, orang yang merang ada, orang yang bangi ada, orang yang banci ada, orang yang jajok ada. Itu mengawal ya, awak sabar. Sabar itu bukan menyerah, enggak. Sabar itu bertahan, teruslah maju sampai datang kemenangan. Dan ingat, kemenangan itu datangnya daripada Allah, tidak dari siapa-siapa. Kemenangan itu datang daripada Allah, tidak dari siapa-siapa. Dan Allah pasti benar apa yang dijanjikannya. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Allah pasti akan menepati janjinya, akan menolong hambanya. Untuk itu teruslah, majulah. Balik kita ke surat Pengkah, surat Ghafir tadi. Bunyinya kan, liyudhidu bihil haqqa fa akhadtuhum, agar supaya mereka dapat menghancurkan, memunahkan kebatilan yang hak itu. Ayat suka balik ayat yang kelima. Kalau selesai kelima boleh. Boleh kan? Fakaifa kana ikab. Kalau tiba waktunya, tiba masono hancur kebatilan, maka engkau akan melihat ya Muhammad betapa dahsyatnya ikab, sanksi hukuman Allah. Saat kebatilan itu hancur, punah, hilang, maka para pelakunya juga ikut hancur punah. Ketika itu engkau akan lihat fakaifa, maka bagaimanakah akibat kesudahannya ikabku. Ikab namanya sanksi hukuman. Engkau akan lihat. Nonton paling abayo jatuh tapai. Serak. Jatuh coba dak, bisa makan. Jatuh keliki, mencari santan selai. Cari santan kau remeh. Nyak kan tinggal selai tak. Tapi kalau jatuh tapai, dah itulah jatuh tapai. Kono ko. Jatuh cedera, jatuh keteh, jatuh sok. Sama-sama kita tunggu kebatilan itu jatuh tapai. Ini kan Allah nunggu tak? Nanti akan tiba masanya. Fakab kan ujung ayat. Fakaifa kana iqab, maka betapa dahsyatnya apa? Iqabi, iqabku, hukumanku, sanksiku, azabku. Kalau tiba nanti iqabku, sanksiku, engkau akan melihat betapa dahsyatnya. Kadzalika, seperti demikian itulah haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Seperti demikian itulah mestilah kalimat azab akan tertimpa kepada orang kafir itu. Kami gitu kan? Kadzalika seperti itu. Haqqat. Di situ terjemahkan pasti. Wajibat. Demikian pastinya kalimat rabbika, kalimat ketetapan. Ketetapan azab. Kalimatu rabbika ko maknanya adalah kalimatul azab.
kalimat azab yang akan ditimpa dan akan dialami oleh mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah, menentang ayat Allah. Atas orang-orang yang kafir itu, bahwasanya mereka adalah penghuni, annahum ashabun nar, bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Kenapa begitu? Karena mereka aku memang penghuni neraka. Jadi sudah pastilah, sudah mestilah azab itu ditimpakan kepada mereka-mereka yang seperti itu lantaran mereka menentang, memusuhi, mendebat, membantah ayat-ayat Allah, bahkan berusaha untuk melenyapkannya, menghilangkannya, menghabisinya sehabis-habisnya. Maka kepada engkau tunggulah, karena sudah pasti kepada mereka kalau tetap melanjutkan sedemikian itu akan mengalami azab. Jadi kada dikahkat seperti demikian itulah nanti pastilah kalimat azab daripada Tuhanmu ditimpakan kepada mereka, yaitu mereka yang kafir, karena mereka penghuni neraka. Karena sebab salah satu penghuni neraka adalah orang kafir. Orang kafir. Jadi pelajaran yang kita ambil di situ, yang pertama lah sunnah namanya, sunnatullah, bahwa setiap kebenaran itu pasti adonan menentang, ada yang melawan, ada yang memusuhi, ada yang ingin melenyapkan. Itu harus dipecik. Kalau bahasa orang Minang, setiap anan ditanam pasti ada sen rumput-rumput nan tumbuh. Ya, setiap tanaman yang kita tanamkan ada sebiko hama-hama yang mengganggu, rumput-rumput yang harus disingkirkan. Kadang malahan rumput itu pengadaan tanaman namanya. Pengadaan tanaman itu satu. Yang kedua, yang membantah, yang mendebat ayat-ayat Allah ada orang kafir. Oleh sebab itu, jangan sampai terpedaya, terpana, tergoda, terlalaikan. Mereka itu berseliweran dunia dengan segala macam yang ada mereka miliki. Abu termasuk orang yang tak candu bola, tapi suka bola. Jadi ada bintang sepak bola tinggal di Jerman, menyewa hotel. Lalu ada hotel dia kasihnya. Bara sewa hotel satu malam 250 juta. Berapa? 250 juta semalam. Ala 6 bulan yang tinggal di hotel tu berapa tu? Tersiuk-siuk Pak. Dia tersiuk-siuk. Itu memang begitulah. Mereka bertakalub. Mereka pindah lo ke Dubai 350 lah, 400 juta semalam. Hanya untuk lalu saya. 400 juta. Nah, bini-bini sudah buat cik tu. Ke rumah. 400 juta semalam. Kecewa sama Zir nak kamar ke tempat peti.
Ada orang sebaya polisi, bosan jadi orang kaya. Dari sumbangnya mah ke masjid. Dari sumbang masjid. Bosan menjadi orang kaya aja. Woi, paling peti. Jadi mondar-mandir bersiliwerannya orang kafir dengan segala macam kemewahan mereka, keberhasilan mereka. Karena memang hidup mereka hanya untuk itu. Mereka tidak mengenal batasan-batasan, aturan halal dan haram, tidak ngerti mereka. Yang penting bagi mereka mendapatkan apa saja dengan cara apa saja. Bahkan orang muslim untuk merebut sesuatu akan lakukan apa saja, memakai trik apa saja kalau ingin merebut sesuatu. Orang muslim ya, tentu keislamannya ditanyakanlah, tapi yang pentingnya muslim menghalalkan, membolehkan, memakai segala macam cara. Ya, hukum-hukum bisa ditulungkui, ditelan tangan. Hukum di tangan mereka. Itu. Jangan terkecoh, jangan tergoda, jangan tertipu, atau jangan terpedaya Muhammad. Itu yang kedua intinya. Yang ketiga intinya bahwa yang menustakan, yang menentang itu lasak siswa. Tak kini sen loh. Orang kafir itu tak kini sen loh. Miang. Nama lawan menjadi musuh dan ingin melenyapkan, ingin membunuh para nabi-nabi, para rasul, tak kini sen dah. Sajak Nabi Nuh. Mau olok-olok, mejek-ejek, menuduh-nuduh. Mau olok-olok Nabi Nuh, mejek-ejek Nabi Nuh, mengecek Nabi Nuh gilo. Bahkan bini Nuh sendiri mengecek Nuh kau gilo. Sama dengan bini Nabi Lut, diabadikan dalam Quran surat Tahrim. Jadi sia saja nak melaksanakan, menjalankan kebenaran, ingat harus ada, pasti ada. Tak mulus. Tak mulus. Itu yang ketiga intinya. Anak kampek. Jangan lupa anak kampek. Yang kampek bahwa kebatilan itu bagaimanapun kuat, hebat, tapi yang namanya kebatilan ujungnya pasti hancur, binasa. Kesombongan itu pasti akan menerima balasannya langsung daripada pemilik kebesaran itu, Allah. Jadi kalau lah sombong orang, kita pasti siapa yang taluk mengalah dia. Itu kau kecek kaum Nabi Ad, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang paling kuat pada kami adalah. Dibaca orang Indonesia ke petangku. Ada orang Indonesia baca tu. Siarun, ada tahu buat sianya. Waktu sama-sama rajin menjaga berita anak. Kalau bisa kalian mengalah dan hebat kalian tu. Itu kaum Nabi Ad. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang taluk. Nah, ada yang paling kuat, yang paling hebat pada kami. Tujuannya isapu oleh angin kan. Angin sar-sar. 7 hari 8 malam. Tangguang. Itu nanti mereka. Jadi intinya kebatilan itu pasti binasa. Nang kalimo baru. Kalau tiba azab Allah tu. Engkau akan melihat betapa mengerikan, betapa dahsyat, ngeri, betapa dahsyatnya azab Allah. Terakhir, jangan lupa bahwa segala keputusan itu sudah tertulis. Di antara keputusan yang telah tertulis itu adalah siapapun yang kafir, yang menentang, mereka berujung di neraka.
tulisan di atas langit. Tulisan atas langit lah dulu. Sia nang kafir, sia nang neraka, sia nang nentang, sia nang angkuh, sia nang sombong. Mereka berakhir di neraka kalau mereka tidak tobat sebelum kematian mereka. Sekian kajian. Mudah-mudahan pengguna dan jangan lupa berdoa. Halo. Jangan lupa berdoa. Kau dapat anda awak je lah. Nan awak je lah. Lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.